Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Antara langit dan bumi, ada guntur yang menggelegar, yang merupakan raungan binatang guntur. Menatap langit ketiadaan, masing-masing dari 5 binatang raksasa adalah tubuh guntur, masing-masing menanggung kejutan dunia, karena keberadaan mereka, seluruh dunia bergetar. Ye Chen mengejang dan melihat ke langit tinggi. Kakek naga berteriak, lawan petaka ini. Ye Chen segera menyingsingkan lengan bajunya, dan kemudian membanting pedang naga. Pada saat ini, sosok emasnya sangat menarik dan mempesona. Pada saat ini, semua orang ingin tahu bagaimana Ye Chen membuat petaka guntur surgawi seperti itu. Tentu saja, tepat di bawah perhatian semua orang, Ye Chen melarikan diri. Dengan Ye Chen melarikan diri, lautan guntur dan 5 binatang guntur besar juga bergerak. Begitu Ye Chen berlari, binatang guntur mengikuti. Segera, raungan 5 binatang guntur mengguncang dunia, dan bergegas ke Ye Chen. Di tempat, Ye Chen terlempar keluar oleh 5 guntur, dan tubuh-tubuh kuno yang kuat dihancurkan. Pelariannya hampir membuat takut mereka yang menyaksikan pertempuran karena kemunculan 5 binatang, guntur jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jika ini terkena, kemungkinan orang yang terkena akan mati. Sosok-sosok yang luar biasa mengamuk lagi dan Ye Chen masih mengejar sepanjang waktu. Dalam omelan, Ye Chen terbang lagi, dan sebuah gunung besar runtuh di tempat. Kakek naga berkata, "Kau sangat menyebalkan, apakah berguna untuk melarikan diri? Ini adalah petaka guntur surgawimu, bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung cakrawala, itu akan mengikutimu." Kakek naga tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi lagi. Ye Chen berkata, "Coba saja sendiri." Ye Chen baru saja keluar dari tumpukan kerikil, dan terbelah lagi. Itu tidak mungkin. Kakek naga menarik hidungnya, tapi aku bisa mengingatkanmu bahwa langit akan menjadi lebih kuat, dan lebih baik kamu mengakhiri secepat mungkin. Ye Chen mengertakkan gigi. Kali ini Ye Chen tidak akan lari dan menyerang guntur dalam satu langkah. Masih ada suara guntur di dunia, tetapi dengan cepat dimusnahkan. Jalan surgawi mata rida abadi terbukalah. Ketika semua orang masih memikirkannya, Ye Chen telah menggunakan keajaiban mata roda abadi untuk terjun ke lubang hitam di luar angkasa. Segera, mereka yang menanggapi bergegas ke depan, terutama yang kuat dari 3 sekte, dan mereka hanya bersedia untuk mengkonfirmasi bahwa Qin Yu meninggal. Ribuan orang tidak menemukan jejak Ye Chen dalam lingkaran di sekitar kekosongan bumi sepanjang 10.000 meter, jadi mereka berkumpul bersama, dan merasa lega setelah memastikan kematian Qin Yu di bawah petaka guntur surgawi. "Qing Yun, kau mengejar Jining Suang." Orang-orang kuat sekte Zheng yang memandang leluhur Qing Yun. Pasukan sekte Heng Yue juga menatap dingin ke arah sekte Qing Yu karena telah mengejar Yin Ziping. "Kalau begitu lebih baik kamu meminta lebih banyak berkah." Leluhur Qing Yun mencibir, melemparkan lengan bajunya, dan membawa orang-orangnya pergi. Setelah sekte Qing Yun pergi, sekte Zeknyang dan sekte Heng Yue bertemu lagi, karena orang-orang kuat sekte Zeknyang juga mengejar Yin Ziping. Jika mereka tidak tiba tepat waktu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tong Xuan berkata, "Jika ingin bertarung aku temani kapanpun dan memimpin orang kuat Heng Yue untuk pergi." Leluhur Zheng yang mencibir, sekte Qing Yun dan sekte Heng Yue, cepat atau lambat sekte kalian akan dihancurkan, tidak perlu tinggal di sini, satu demi satu pergi.
Itu adalah Jining Suang. Melihat kepergian Qin Yu penuh kekaguman. Jining Suang menyaksikan seorang jenius yang tak tertandingi mati di bawah petaka guntur surgawi. Entah bagaimana suasana hatinya sedikit rumit. Qin Yu yang setengah membuatnya kesal beberapa kali dan Qin Yu juga yang telah menyelamatkannya dalam kesusahan beberapa kali mati seperti ini. Ya, orang tidak menangkapnya. Setelah 3 sekte kuat pergi, mereka yang bekerja sama untuk menangkap Ye Chen juga pergi. Setelah mereka pergi, mereka yang menonton perang juga pergi satu demi satu, tidak ada pertunjukan besar untuk ditonton. Namun, untuk pertunjukan besar ini, biaya yang mereka bayarkan tidak sedikit, dan pada dasarnya mereka terluka. Banyak orang telah terbelah menjadi abu terbang di bawah badai, yang benar-benar sedikit tidak masuk akal. Segera, ada kedamaian antara langit dan bumi. Namun, Chu Selatan, Chu Utara, dan seluruh Dacu tidak tenang. Di bawah langit, sebagian besar penuh pembicaraan. Sayang sekali bahwa seorang jenius seperti Qin Yu sudah mati. Banyak senior tua menghela nafas diam-diam. Qin Yu yang tidak tahu malu seperti itu pantas mati. Banyak orang tidak lupa memarahi dengan marah. Di kota kuno Qianqiu, ku bilang, Ye Chen akan baik-baik saja. Di kota kuno Qianqiu, leluhur keluarga Su memandang Hong Chen Su berturut-turut. Yah, kartu giok jiwanya masih utuh, membuktikan bahwa Ye Chen masih hidup. Hong Chen Su merentangkan tangan batu gioknya, yang menandakan Ye Chen masih hidup. Langit dan bumi, tenang. Di ruang gelap dan sepi lubang hitam, Ye Chen, yang lumpuh, melayang di sana dengan tenang. Ye Chen tidak berbentuk seperti manusia, atau lebih akurat seperti genangan daging dan darah, tapi untungnya, Ye Chen masih memiliki nafas, dan hanya nafasnya yang baik. Selama kultivator itu memiliki jiwa, bahkan setetes darah pun dapat dipulihkan. Tapi itu hanya masalah waktu. Segera, suara tabrakan tulang terdengar, daging Ye Chen yang hampir lumpuh tercekik oleh asap biru, luka sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dengan jurus pemurnian tubuh lagi melahirkan darah dan tulang baru. Saat memurnikan tubuh, Ye Chen mendengar bisikan, dan rahasia tertinggi pemurnian jiwa juga dioperasikan olehnya. Dengan cara ini, api abadi membantunya memperbaiki tubuhnya, petir langit membantunya memurnikan jiwanya, dan tubuh serta jiwanya terlahir kembali pada saat yang bersamaan. Segera, satu tas penyimpanan terbang keluar dan menyebarkan sepotong batu roh, jumlahnya sangat besar, sebanyak 20 juta. Tidak ada aura di lubang hitam di ruang ini, dan Ye Chen kehilangan kontak dengan avatar klon dan kakek naga. Segera, hampir 20 juta batu roh meledak menjadi semburan, memancarkan kekuatan spiritual yang agung, dengan Ye Chen sebagai pusatnya, membentuk pusaran spiritual besar, yang dituangkan ke dalam tubuh Ye Chen melalui pori-pori besar tubuh Ye Chen. Pada saat ini, tubuh Ye Chen seperti lubang tanpa dasar. Seperti mulut paus menelan kekuatan spiritual, dan anggota tubuh yang mudah rusak. Melompat ke puncak baru pada saat bersamaan. Waktu berlalu dengan lambat. Segera, dengan tubuh Ye Chen sebagai pusatnya, raungan terdengar. Kemudian, 5 bayangan imajiner besar mengelilingi seluruh tubuh Ye Chen, yang merupakan semacam penglihatan ilusi, naga berputar-putar, harimau putih mengaum, burung phoenix mendesis, jalan ekstensi Xuanwu, dan unicorn mendesis. Ye Chen menjadi lebih luar biasa. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Ye Chen, yang duduk bersila, bangun. Namun, perubahannya masih besar.
Tubuhnya yang rusak sebaik biasanya, dan seluruh tubuhnya penuh cahaya, dan ada banyak penglihatan misterius yang muncul. Membungkus, tubuh seperti pengecoran emas, tulang besi yang diperkuat, sangat sombong. Ye Chen membuka matanya, dan dua mata tajam melesat seketika, dan matanya menjadi sangat terkendali. Transformasi setelah melawan Pataka Guntur sangat bagus. Menggeliat lehernya dari sisi ke sisi, senyum melintas di sudut mulut Ye Chen, dan Ye Chen merasakan kekuatan agung bergulir di tubuhnya, memberinya rasa senang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berpikir untuk dirinya sendiri, Ye Chen berbalik dan melompat, melihat sekeliling ke lubang hitam ruang hitam. Kali ini, jalan surgawi mata roda abadi menyelamatkannya lagi. Untuk waktu yang lama, Ye Chen tidak akan menggunakan teknik rahasia ini di bawah upaya terakhir, karena bahaya tersembunyi dari lubang hitam di ruang angkasa bahkan lebih serius daripada dunia luar. Kali ini, kecuali dia lumpuh, dia tidak akan berani masuk ke lubang hitam di luar angkasa untuk memulihkan luka-lukanya, karena begitu banyak orang yang ingin membunuhnya. Jika Ye Chen tidak masuk ke lubang angkasa, Ye Chen akan mati. Jika Ye Chen masuk ke lubang luar angkasa, ada harapan untuk hidup. Namun, keberuntungannya bagus. Ye Chen tidak menghadapi kekacauan lubang hitam di luar angkasa. Jika menemukannya, Ye Chen akan dihancurkan menjadi abu terbang di tempat. Aku memasuki lubang hitam luar angkasa dari celah di angkasa. Kali ini aku keluar, apakah keluar di udara? Ye Chen merasakan dagunya dan tidak berani bergerak sedikit pun. Ye Chen masih ingat terakhir kali, ketika lubang hitam di ruang angkasa bergerak kurang dari 30.000 kaki, setelah keluar, karena pergerakan ruang yang berlebihan, ada perbedaan lebih dari 8 juta mil. Jadi kali ini Ye Chen belajar dengan cerdik, dan tidak bergerak sedikit pun, jika tidak bergerak, jaraknya akan berkurang. Itulah yang Ye Chen pikirkan, dan lubang hitam di ruang ini sangat berbahaya sehingga masih tidak bergerak. Jalan surgawi mata roda abadi buka. Dengan jentikannya, pusaran itu muncul lagi, dan Ye Chen menghilang di tempat. Malam itu gelap dan angin suram. Di tengah pegunungan yang sepi. Di bawah sinar bulan yang redup, dapat dilihat samar-samar bahwa itu adalah bayangan yang indah, mengenakan pakaian ungu, dikelilingi oleh dewa-dewa cantik, dan pipi yang indah, yang cantik di dunia. Namun, meski gayanya tiada taraf, bentuknya tidak terlalu bagus. Pakaiannya berlumuran darah, dan ada bekas darah di bahu. Pada saat ini, masih ada kilatan cahaya, yang melarutkan esensinya, membuat lukanya tidak bisa sembuh. Selama percakapan, dia memuntahkan darah, wajahnya langsung memucat. Di belakangnya, 3 sosok mengikuti wanita itu. Di bawah sinar bulan yang redup, ada 3 orang berlumuran darah, yang terjerat darah, dan tidak bisa melihat wajah mereka. Mereka hanya tahu bahwa mata merah darah mereka berlumuran darah, dan mereka tampak mengerikan di bawah malam. Ini adalah perjalanan yang berharga. Kita tidak bisa menangkap Qin Yu pemilik tubuh kaisar kuno dan kembali untuk mengambil tubuh Tao. Ketiganya mengungkapkan 2 baris gigi putih satu demi satu. Siapa kalian? Wanita berbaju ungu membeku, menatap dingin ketiganya. Ini, kamu tidak perlu tahu. Mereka bertiga tersenyum tipis, menggulung darah mereka dan perlahan berjalan menuju wanita berbaju ungu. Tentu saja, pada saat ini, seorang pria tiba-tiba muncul. Kebetulan berada di tengah-tengah 3 jubah darah dan wanita berbaju ungu. Orang ini, tentu saja, adalah Ye Chen. Ye Chen baru saja keluar dari lubang hitam di luar angkasa.
Wow! Segera, Ye Chen menyeringai dan menyeringai. Kakek naga berkata, "Wah, kau pergi ke lubang hitam di luar angkasa." Ye Chen baru saja bangun, dan kata-kata kakek naga terdengar. Atau dapat dikatakan bahwa kakek naga telah menunggu Ye Chen muncul. Sekarang melihat Ye Chen melompat hidup-hidup, ini membuatnya lega. Ye Chen berkata, "Kalau tidak masuk lubang hitam luar angkasa, bagaimana aku bisa menghindari begitu banyak orang yang ingin membunuhku?" Ye Chen menggelengkan kepalanya dan hendak mengerutkan kening, hanya untuk menemukan bahwa keempat orang sebelum dan sesudah menatapnya dengan aneh. Melihat ini, Ye Chen membeku. Sebelum itu, dia hanya berbicara dengan kakek naga, tetapi Ye Chen tidak pernah menyadari bahwa ada 4 orang lagi. Lihatlah 3 pria berjubah darah dan wanita dengan pakaian ungu lagi. Ekspresinya sangat aneh. Mata aneh itu dengan jelas menulis kalimat seperti itu, "Dari mana asalmu?" Uhahaha. Ye Chen tersenyum malu. Kesalahan yang hilang, matanya tidak terlalu bagus, lanjutkan. Berbicara, Ye Chen menyeringai lagi, dan berbalik untuk pergi. Berhenti. Segera, salah satu jubah darah diam-diam menutupi matanya yang suram, menatap sedikit ke arah Ye Chen. Setelah melihat topeng hantu, matanya tiba-tiba semburan cahaya berapi-api meledak. Qin Yu, pria berjubah darah lain juga mengenali, dan juga berbicara, matanya sangat panas. "Kamu belum mati." Pria berjubah darah ketiga memperlihatkan gigi putihnya dan tersenyum sangat muram. Di bawah hukuman tubuh kuno, masih belum mati. Di sini, wanita berbaju ungu sangat terkejut, seolah-olah dia juga tahu apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Qin Yu sang pembunuh dewa, dikepung dan mati di bawah petaka guntur surgawinya sendiri. "Apakah kamu mengenalku?" Ye Chen memandang keempatnya dengan heran. "Tahu, tentu saja." Salah satu jubah darah tertawa lebih muram. Ye Chen menjawab sepatah kata sesuka hati, dan Ye Chen langsung pergi. Tentu saja, tepat ketika Ye Chen hendak mengangkat kakinya, sebuah tangan besar berdarah di belakangnya tiba-tiba menangkapnya. Ye Chen telah melalui ratusan pertempuran dan seberapa cepat dia merespons. Biasanya, dia hanya menyerang orang lain, tetapi dia jarang diserang oleh orang lain. Di antara kilatan cahaya, Ye Chen tiba-tiba berbalik dan menghancurkan tangan berdarah besar itu dengan pukulan, dan kemudian menatap ketiganya dengan penuh minat. "Aku berkata, kenapa kalian menggangguku? Qin Yu, itu tidak biasa." Salah satu jubah darah menjilat lidahnya, dan matanya penuh keserakahan. Darah tubuh suci kuno itu luar biasa. Jika kita menangkapnya, pemimpin akan bahagia. "Awalnya aku ingin pulang dan tidur nyenyak," kata Ye Chen, telah mengeluarkan pedang naga, dan menghela nafas lega dan kemudian menyekanya dengan lengan bajunya. "Saya suka orang yang percaya diri." Salah satu jubah darah tersenyum tipis. Saat berikutnya, dia muncul di depan Ye Chen seperti hantu, dan membelahnya dengan telapak tangannya. Segera, raungan menderu terdengar di antara pegunungan. Raungan ini membawa kekuatan guntur dan suara nyanyian naga, dan itu sangat mengerikan sehingga gunung dan hutan jatuh ke kursi puncak gunung retak. Lalu terdengar suara seseorang muntah darah. Melihat pemandangan itu lagi, orang yang menebas Ye Chen dengan satu telapak tangan sebelumnya tidak menebasnya, tetapi malah terserang. Dia menyerang Ye Chen dari depan dengan kepura-puraan seperti itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Chen akan merespons begitu cepat dan hampir diraung oleh naga gila Ye Chen. Ye Chen sudah menembak, dan saat pria itu masih dalam keadaan pusing, dia sudah menikamnya dengan pisau penusuk.
Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan memotongnya. Kau mencari kematian. Pada saat yang sama, dua orang lainnya berjubah darah sudah mulai menyerang Ye Chen. Dalam adegan seperti itu, tidak ada yang memikirkannya. Bahkan wanita berpakaian ungu di samping sangat terkejut. Itu adalah tahap Heavenly Immortal setengah langkah dibunuh dengan mudah. Wanita berpakaian ungu tampak ketakutan, bagaimana mungkin dia tidak mengira bahwa orang kuat dibunuh dengan mudahnya. Namun, dari mana dia tahu, betapa sombongnya kekuatan tempur Ye Chen setelah petaka guntur surgawi. Pada saat ini, orang yang paling menyedihkan adalah pria berjubah darah yang kepalanya dipenggal oleh Ye Chen. Dia adalah penghinaan kematian. Dia mungkin bukan yang terkuat dari ketiganya, tapi dia yang terlemah. Dibunuh dengan mudahnya. Dua orang berjubah darah lainnya sangat marah, semuanya kejam, darah mereka mengamuk, dan ada naga darah di sekitar mereka. Boom! Bang! Keduanya sangat kuat, masing-masing adalah tahap Heavenly Immortal setengah langkah, dan semua paksaan bersenandung di kehampaan. Kedua gunung besar itu runtuh di tempat karena mereka tidak tahan dengan tekanan mereka. Wah, membuatku takut. Ye Chen mencibir, darah emas mengalir deras, cahaya ilahi emas meledak, dan seluruh tubuh dipenuhi dengan kecemerlangan ilahi emas, setiap helai sangat cerah, dan Ye Chen sangat mempesona dalam kegelapan. Salah satu orang berjubah darah sudah mulai, mengorbankan pedang pembunuh, dan menembus kekosongan sepanjang jalan, menekan Ye Chen. Pedang ini bagus. Ye Chen tidak menggerakkan kekuatan magisnya, mengulurkan tangan emasnya, dan meraih pedang pembunuh berdarah di tangannya. Tidak peduli bagaimana dia berteriak, dia tidak bisa lepas dari penindasannya. Dengan orang ini dihancurkan oleh Ye Chen dan pedang diambil dan dimasukkan ke dalam tas penyimpanan. Di sini Ye Chen bertarung hebat dengan dua orang berjubah darah. Hebat dengan dua orang berjubah darah.